Bayangkan, sebuah kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat pelayanan masyarakat malah berubah menjadi acara kekacauan. Tong sampah berhamburan, air pembuangan AC disiram ke lantai, dan pegawai ketakutan saat sekelompok orang mengamuk tanpa kendali. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa mereka yang berani bertindak seperti ini? Halo semuanya, selamat datang kembali di True Stories Channel. Kali ini kita akan mengupas tuntas insiden mengejutkan yang terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Sebuah aksi yang tak patut ditiru terekam kamera dan menjadi viral, mengundang perhatian publik serta aparat kepolisian. 5 orang ini ditangkap. Tetapi apakah ini cukup untuk menghentikan kejadian serupa di masa depan? Mari kita selidiki lebih dalam. Selasa 18 Maret 2025, sekelompok anggota Ormas datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan tujuan yang jelas menemui kepala dinas. Namun ketika mereka mengetahui bahwa orang yang mereka cari sedang berada di luar kantor, situasi pun berubah drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan untuk kita ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan penuh emosi, mereka mulai mengacak-ngacak lingkungan kantor. Sampah dari tong ditumpahkan ke lantai, air dari galon penumpangan AC disiram ke depan pintu. Dan pegawai yang ada di lokasi hanya menyaksikan dengan ketakutan. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan bagaimana mereka berbicara dengan nada tinggi. Bahkan terlihat juga ada seorang perempuan berseragam ASN yang terlibat dalam ketegangan verbal dengan salah satu anggota ormas yang tidak berguna ini. "Jangan bentak-bentak saya dong," ujar pegawai wanita tersebut. "Bukan bentak-bentak, Pak. Gak tahu siapa saya, hah?" balas wanita berrompi koreng emas. Ketegangan ini sempat dilerai oleh anggota ormas lainnya, tetapi tindakan anarkis sudah terjadi. Kejadian ini pun langsung cepat dan menjadi viral di media sosial, memicu berbagai reaksi masyarakat. Tak lama setelah kejadian, Polres Metro Bekasi bergerak cepat. 5 anggota Ormas, yaitu AK, AS, R, I, dan YM, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Puas. Mereka kini harus menghadapi proses hukum atas tindakan mereka. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkeseno Grandiarso Sukahar, motif dibalik aksi ini masih dalam penyelidikan. Namun satu hal yang mulai terungkap adalah bahwa kelompok ini ingin meminta jatah kerjaan dari Dinas Kesehatan. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa menjelaskan bahwa modus seperti ini bukan hal yang baru. Beberapa ormas di daerah tersebut memang kerap meminta proyek atau kerjaan dari instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Jika permintaan tidak dipenuhi, mereka bisa melakukan tekanan dengan berbagai cara, termasuk aksi anarkis seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Bekasi ini. Kalau tidak dikasih, mereka biasanya akan mengganggu perusahaan-perusahaan tersebut sampai akhirnya mereka berhasil dapat mengelola itu, ungkap Mustafa. Insiden ini membuat pegawai Dinkes Bekasi merasa tidak aman dan takut untuk bekerja. Mereka akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian yang segera mengambil langkah tegas. Namun, setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai. Kenapa harus berdamai ya? Perwakilan ormas yang ditahan menyampaikan permintaan maafnya secara resmi kepada pegawai Dinkes dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut di masa depan. Meskipun begitu, kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini cukup hanya dengan permintaan maaf saja? Apakah ada jaminan kejadian serupa tidak akan terulang lagi? Dan lebih penting lagi, bagaimana peran pemerintah dan aparat untuk mencegah aksi premanisme berkedok ormas ini? Kasus ini menunjukkan bagaimana sebagian ormas masih menggunakan cara-cara intimidatif, primitif, dan tololis untuk menghadapi keuntungan. Sebuah fenomena yang seharusnya tidak lagi terjadi di negara hukum seperti Indonesia ini. Bagaimana menurut kalian?
Haruskah tindakan tegas lebih diberlakukan terhadap ormas gak guna semacam ini? Ataukah mediasi yang dapat perdamaian sudah cukup? Menurut saya sih belum cukup untuk perdamaian ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari True Stories Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.